Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayah Ulwahidah dari kelas 6 PAIA dengan NIM 1817400-2002 akan membawakan video pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 12 SMA atau SMK dengan tema Rahmat Islam bagi seluruh alam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Baik. Ya, sebelum kita mulai, berdoa dulu ya. Ya, silakan. Berdoa mulai. Ya, selesai. Ya, hari ini ada yang tidak berangkat? Nil, Bu. Ya, bagus. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang sholat ya. Sekarang kita belajar sejarah Islam. Ya, sebelumnya ada yang sudah pernah baca sebelum masuk kelas? Belum ya. Jadi sebelum kalian kan belum baca ya. Jadi sebelum kita lanjut, kalian nonton video dulu ya, biar lebih fresh. Oke, Ibu putarkan videonya dulu ya. Ya. Sebentar. Zaman kejayaan Islam atau Islamic Golden Age adalah suatu masa di mana peradaban Islam menghasilkan banyak ilmuwan dan para filsuf hebat yang berkontribusi besar terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan. Pada era ini, khususnya di bawah pemerintahan Harun al-Rashid dan al-Ma'mun, dunia Islam mengalami kemajuan dalam berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, sains, dan budaya dengan kecepatan yang sangat pesat. Di sekitar abad ke-8, bangunan bersejarah bernama Bait al-Hikmah, yang dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan Rumah Kebijaksanaan atau House of Wisdom, selesai dibangun. Bangunan ini menjadi pusat studi, perpustakaan, sekaligus universitas terbesar yang sangat berpengaruh bagi perkembangan ilmu pengetahuan dunia di zaman tersebut. Tahukah kamu bahwa zaman kejayaan Islam ternyata lahir dari berbagai faktor yang saling terkait? Pertama, pada zaman tersebut, seluruh umat Islam bersatu dalam satu kekhalifahan tunggal, sehingga memiliki pengaruh yang sangat kuat. Kekhalifahan Islam memiliki pengaruh yang sangat besar dalam bidang ekonomi dan perdagangan, di mana para pedagang berdagang sampai ke seluruh penjuru. Saat para pedagang itu kembali ke Timur Tengah, mereka turut membawa serta penemuan-penemuan dan ilmu pengetahuan baru dari tempat-tempat yang sebelumnya mereka kunjungi. Kedua, mereka dipimpin khalifah-khalifah yang menjunjung tinggi perkembangan sains, logika, dan rasionalitas. Mereka juga turut menjaga kemajuan ilmu pengetahuan serta berkomitmen dalam membangun toleransi antar umat. Khalifah pertama dinasti Umayyah, yaitu Muawiyah ibnu Abu Sofyan misalnya, ketika memperluas wilayah sampai ke daerah Transjordania dan Syria, menemukan banyak manuskrip kuno dalam bahasa asing di kota Damaskus yang merupakan warisan dari perkembangan ilmu pengetahuan di Yunani dan Romawi. Ia kemudian memutuskan untuk membayar ilmuwan-ilmuwan Yunani dan Romawi guna melakukan proses penerjemahan naskah-naskah kuno asing tersebut ke dalam bahasa Arab. Di antara khalifah di zaman kejayaan itu, yang paling menonjol adalah Harun al-Rashid dan anaknya Al-Ma'mun yang punya cita-cita mulia untuk membangun peradaban Islam yang menjunjung tinggi perkembangan sains, logika, rasionalitas, serta meneruskan perkembangan ilmu yang telah diraih bangsa India, Persia, dan Bizantium. Tanpa peran keduanya, zaman kejayaan Islam mungkin tidak bisa segemilang saat itu. 3. Salah satu penyebab zaman kejayaan adalah keputusan untuk memindahkan pusat pemerintahan dari kota Damaskus ke kota Baghdad. Saat masih di kota Damaskus, ilmu pengetahuan Islam
mendapat banyak pengaruh dari ilmu pengetahuan Yunani dan Romawi. Setelah pindah ke kota Baghdad, ilmu pengetahuan Islam memperoleh tambahan lain, seperti pengaruh ilmu pengetahuan Persia, India, hingga Tiongkok. Kenyataan ini tidak terlepas dari letak geografis Baghdad yang lebih strategis dibanding Damaskus, yang memungkinkannya menjadi pusat perdagangan internasional karena letaknya berada di jalur sutra. Karena berada di jalur sutra, Baghdad berhasil menjadi kota metropolitan yang ramai akan pengunjung dan pedagang. Tidak sedikit di antaranya yang memutuskan singgah dan menetap. Aktivitas ekonomi dan perdagangan, seperti perdagangan komoditas madu, perhiasan, sutra, kaca, kertas, gading gajah, dan lain-lain, menjadikan kota Baghdad menjadi salah satu kota terkaya di dunia pada masa tersebut. Kekayaan ini membuatnya mampu mendukung berbagai proyek pengembangan iptek yang sampai hari ini masih sangat berpengaruh di dunia. Melalui interaksinya dengan Tiongkok, baik melalui perdagangan dan perang, dunia Islam memperoleh akses terhadap teknik pembuatan kertas dari Tiongkok, yang nantinya akan mempermudah dan mempermurah proses penyebaran ilmu pengetahuan. Berkembangnya Baghdad atau Irak dan Bukhara di Uzbekistan sebagai pusat perdagangan internasional menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelancong, termasuk kaum cendekiawan. Hal ini turut mempengaruhi munculnya para ilmuwan jenius dari dunia Islam, yang nantinya akan melahirkan berbagai macam karya yang sampai sekarang masih kita gunakan. Ilmuwan-ilmuwan ini antara lain adalah Ibnu Sina atau Avicenna, seorang polimath jenius dari Uzbekistan yang namanya menjadi terkenal karena mendalami berbagai ilmu pengetahuan, baik filsafat, kedokteran, astronomi, dan lainnya. Salah satu mahakaryanya yang terkenal adalah di bidang kedokteran yang berjudul Al-Qanun fi al-Tib atau The Canon of Medicine. Karya ini sangat berpengaruh dan menjadi salah satu buku terpenting bagi mahasiswa kedokteran di penjuru Eropa, khususnya di abad pertengahan hingga abad ke-18. Tidak mengherankan jika di dunia medis, Ibnu Sina sering dianggap bapak pengobatan modern awal, bersama dengan ilmuwan lainnya seperti Hippocrates dari Yunani. Ibnu Sina memang merupakan ilmuwan yang sangat hebat. Namun selain dia, masih banyak ilmuwan-ilmuwan hebat lainnya dari zaman kejayaan Islam. Siapa sajakah mereka? Apa pengaruhnya bagi peradaban dunia? Dan kira-kira, apa yang menyebabkan zaman kejayaan Islam ini berakhir? Yuk, kita tunggu kisah selanjutnya di episode mendatang. Tadi sekilas ya video secara singkat kejayaan Muslim di dunia pada masa abad klasik, pertengahan sampai modern. Selanjutnya, berhubung kalian belum membaca tapi sudah menonton video, sekarang gantian dibaca ya. Silakan dibaca itu di buku kalian di halaman 10, silakan dibuka. Di situ ada bacaan yang namanya The Rise of Early Modern. Itu adalah pendapat para ahli barat tentang kemajuan Islam pada zaman dahulu. Silakan dibaca. Ibu beri waktu 3 menit. Silakan dibaca. Ya, sudah dibaca. Jadi tadi kan sudah nonton video, sudah membaca tentang kejayaan Islam. Jadi apa yang kalian dapatkan tadi dari membaca sama menonton video sebelum kita lanjut ke inti materi? Yang saya dapat itu Islam mengambil peran penting dalam kemajuan zaman sekarang, Bu. Oh iya, betul, benar. Nah, ini akan kita bahas selanjutnya ya, bagaimana
kok Islam bisa mengambil peran penting dalam kemajuan teknologi sekarang ya. Jadi pertama-tama sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, Ibu akan menjelaskan dulu ya tentang periodisasi dulu, tentang periodisasi kejayaan Islam, peradaban Islam pada zaman klasik sampai modern. Jadi yang pertama itu ada masa pertumbuhan. Masa pertumbuhan itu sekitar abad 570 sampai 850. Itu saat masa Nabi awal sampai runtuhnya dinasti Umayyah. Selanjutnya itu berlanjut lagi ke masa keemasan. Nah, ini masa keemasan itu yang paling terkenal itu di masa dinasti Abbasiyah, Al-Ma'mun yang tadi di video kalian tonton. Itu Harun ar-Rasyid itu kan juga Abbasiyah. Selanjutnya masuk ke masa kemunduran. Nah, di sini ada masa kemunduran yaitu sekitar abad ke 1200 sampai ke 1800. Nah, di sini itu kemundurannya di saat dinasti Abbasiyah itu mulai runtuh ketika Baghdad itu jatuh ke tangan tentara Mongol. Ya, di situ mulai gairah pemikiran Islam, ilmu Islam itu mulai menurun. Selanjutnya ke masa yang sekarang ini, masa terakhir itu udah masa kebangkitan atau pembaharuan. Jadi dari tahun 1800 sampai sekarang itu termasuk masa pembaharuan. Jadi di sini tuh geliat para ilmuwan muslim yang sadar bahwa kita butuh bangkit dan kita butuh pembaharuan lah yang membuat masa ini ada sampai sekarang. Tokoh-tokohnya itu seperti Rashid Ridho yang dari India itu ada banyak. Terus ada dari ilmuwan barat juga ada salah satunya. Dan itu termasuk pemikiran-pemikiran yang modern yang masuk ke Islam seperti itu. Selanjutnya untuk inti pembelajaran nanti Ibu bagi kelompok ya. Jadi ini sekelas kita bagi sekitar 6 kelompok. Ya terserah mau dibagi urut absen atau bebas aksak terserah. Yang penting silakan dibagi 6 kelompok. Yang kelompok pertama itu kelompok 1 sampai terakhir itu nanti kalian akan membahas tentang perkembangan Islam di masing-masing benua di dunia dan cari faktor apa saja menyebabkan perkembangan Islam tersebut. Ya, yang kelompok 1 catat dulu. Kelompok 1 itu kebagian benua Asia. Kelompok 2 itu Afrika. Kelompok 3 itu Amerika. Kelompok 6 Eropa. Yang terakhir itu Australia. Ya, silakan dibagi dulu. Dan kalau sudah dibagi, silakan didiskusikan bersama tentang yang tadi saya bilang perkembangan Islam di benua tersebut dan faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan tersebut. Dan nanti setelah diskusi selesai, silakan presentasikan satu persatu dari meja kalian saja. Terus nanti kelompok yang lainnya silakan menanggapi atau mengomentari atau menyanggah dan sebagainya atau bertanya. Silakan ya. Ya, Bu. Nanti Bu beri waktu kalian diskusi 15 menit. Ya, silakan. Ya, waktu selesai. Ada yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Saya, Bu. Ya. Ya, sudah semua ya dipresentasikan. Selanjutnya, tadi kita sudah membahas kejayaan Islam dari semua benua. Dari masing-masing benua perkembangannya ya. Selanjutnya kita masuk ke faktor mendorong kemunduran Islam itu sendiri. Silakan, kira-kira ada yang mau memberi pendapat mungkin kira-kira kenapa sih Islam itu bisa mengalami kemunduran? Ya, silakan Mbak. Karena ilmu mulai terbelenggu oleh Islam yang saklek, Bu. Oh iya, bagus. Selanjutnya ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Karena raja sudah mulai serakah, Bu. Oh iya, bagus, pintar. Ya, jadi benar ya yang dikatakan tadi teman-teman kalian itu salah dua dari faktor pendorong kemunduran Islam. Selanjutnya Ibu akan jelaskan faktor-faktor yang lain. Ya, faktor yang pertama itu ada dari eksternal dan faktor internal. Kita bahas dari internal dulu. Faktor internal pertama itu ada kemunduran pemikiran Islam. Jadi pada masa tersebut itu para pemikir Islam mulai mengalami kemunduran karena terlalu dogmatisnya ajaran-ajaran Islam dan terlalu kakunya sehingga mereka sulit untuk berkembang. Terus yang kedua ada ambisi dan perbedaan paham. Seperti yang kita tahu, kita memang satu Islam,
tapi kita punya banyak mazhab dan banyak pemikiran. Jadi cara pentafsiran antara Al-Quran dan hadis dan syariat lainnya itu masing-masing kita berbeda. Dan akibat dari itu mereka punya antusias yang tinggi untuk membela mazhab mereka dan mengecap mazhab mereka yang paling benar. Terus selanjutnya ada bercampurnya unsur-unsur dari luar Islam ke dalam Islam. Di sini itu salah satunya itu penyebab dari ini semua itu karena dominasi Barat. Akibat dari dominasi Barat dan modernisasi di negara-negara di seluruh dunia itu membuat nilai-nilai dari luar Islam masuk ke Islam, sehingga umat Islam sendiri pun kurang paham dengan apa yang ada dalam Islam itu sendiri, begitu, tidak bisa membedakan. Terus faktor selanjutnya itu ada faktor eksternal. Salah satunya itu yang pertama ada imperialisme Barat. Seperti kita tahu, imperialisme dan kolonialisme Barat itu pada abad-abad pertengahan itu mulai menggelora ya di semua negara. Itu hampir semua negara di dunia itu pernah mengalami penjajahan atau kolonialisme. Dan kolonialisme Barat itu serta imperialisme itu salah satu tujuannya untuk menyebarkan glory, gospel, dan gold. Glory itu kejayaan, gospel itu agama, yaitu agama mereka sendiri, Kristen, dan gospel itu kekayaan. Gold itu kekayaan. Ya. Terus yang faktor kedua itu ada kontak dunia Islam dengan Barat. Jadi dunia Barat di sini ketika mulai mendominasi Islam, Islam mulai turun pamornya dan mereka pun mengecap Barat itu seperti kebalikan dari kita. Jadi ada pertentangan antara dunia Barat dengan Islam ya, seperti itu. Ya, itu ya. Mungkin itu pelajaran kita hari ini tentang faktor pendorong kemajuan dan faktor pendorong keruntuhan Islam. Dari yang tadi kita belajar bersama, mungkin ada yang bisa menyimpulkan atau ada yang bisa mengungkapkan sebenarnya apa sih yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Ya Bu, Ya, silakan Mas. kita harus cinta dan bangga menjadi umat Islam karena apalagi memiliki sejarah Islam yang menakjubkan. Ya, bagus. Ada lagi? Saya Bu. Oh ya, silakan. Teknologi dan ilmu Barat berasal juga dari Islam, Bu. Ya, betul. Itu betul sekali ya. Teknologi yang kita nikmati sekarang itu salah satunya itu berasal dari ilmuwan muslim terlebih dahulu. Dulu saat Barat itu sedang mengalami masa-masa kegelapan. Jadi pas kita sedang di atas itu semua ilmu tuh juga dari kita, tidak pure dari Barat. Jadi seperti itu ya. Banggalah kalian menjadi umat muslim. Dan ibu berharap besok ketika kalian lulus, kalian bisa menjadi ilmuwan muslim yang hebat, bisa meneruskan pembaruan pemikiran muslim yang ada saat ini ya. Ya Bu, amin. Ya. Tugasnya silahkan kalian cari biografi salah satu ilmuwan yang tadi sudah teman-teman kalian bahas. Terus kalian pilih siapa saja ilmuwannya, satu saja. Terus kalian cari alasannya kenapa kalian memilih ilmuwan tersebut. Ungkapkan kekaguman kalian ke ilmuwan tersebut ya. Ya Bu. Ya, sampai jumpa minggu depan ya. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, silakan berdoa bersama. Ya, berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Sekian, mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.